Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati senior saya, Kakanda Dr. Dedi Arinata sebagai moderator. Terima kasih atas introduksinya tadi. Yang saya hormati juga Dr. Rudi Rahmat Sambas, ya, selaku Ketua PDUI Sumatera Utara, pada Dr. Eri Soemi juga selaku pembicara narasumber pada pertemuan hari ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada PDUI Sumut yang sudah mengundang saya ya untuk berbagi informasi terutama tentang osteoporosis, dan juga apresiasi juga kepada PDUI Sumut ini yang sudah berinisiatif untuk melakukan kegiatan ilmiah seperti ini. Ya, saya begitu diminta, siapa yang minta PDUI, saya langsung iakan, ya, tidak ada masalah. Bagi saya ini juga suatu suatu amal bagi saya juga lah harapannya ya, supaya berbagi informasi, dan dokter umum merupakan ujung tombak ya bagi pelayanan kesehatan di masyarakat ya. Kalau dokter spesialis ya berapa orang lah itu ya, mana mungkin bisa membagikan informasi kepada seluruh atau pelayanan kepada seluruh masyarakat ya. Jadi bagi saya dokter umum ya merupakan mitra saya ya, ujung tombak pelayanan masyarakat. Sudah tentu harus diberikan informasi-informasi yang terkini ya tentang segala macam keilmuan ya, yang sudah tentu yang salah satu yang tetap tren di masyarakat mengenai osteoporosis. Oke, izin Pak Moderator saya share screen terlebih dahulu. Oke, saya pikir apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah dokter, baik. Oke, terima kasih. Ya, saya mulai. Jadi osteoporosis, topik saya pada kesempatan pagi ini mengenai osteoporosis, diagnosis dan treatment. Ya. Oke. Apa yang disebut, apakah osteoporosis tersebut? Sebentar ya, sebentar. Oke, osteoporosis adalah penyakit tulang yang ditandai dengan menurunnya massa tulang ataupun kepadatan tulang secara keseluruhan. Itu diagnosanya. Dan kita ketahui dari penelitian menunjukkan di Indonesia, 1 dari 4 perempuan di Indonesia dengan rentang usia 50 sampai 80 tahun itu memiliki resiko terkena osteoporosis. Bisa dibayangkan, penduduk Indonesia antara usia 50 sampai 80 tahun ya, yang wanita itu berapa puluh juta itu ya, dan 1 dari 4 wanita itu memiliki resiko terkena osteoporosis ya. Jadi ini suatu hal yang banyak sekali di negara kita. Dan gejala umum osteoporosis itu mulai dari patah tulang, tulang punggung yang semakin membungkuk, ya, menurunnya tinggi badan, dan nyeri punggung. Ini gejala umum, ya, gejala umum. Nah, untuk diagnosa tepat osteoporosis ini, kita nggak bisa bilang hanya dari gejala saja sebenarnya, ya. Diagnosa pastinya adalah dengan pengukuran BMD atau bone mineral density ya, kepadatan
mineral daripada tulang. Ya, ini menurut kriteria dari WHO. Jadi dengan pengukuran BMD tersebut, apabila didapati T-score-nya lebih besar dan sama dengan -1 itu normal. Kalau T-score-nya -1 sampai -2,5 itu dikatakan low bone mass, sedangkan osteoporosis apabila T-score-nya lebih kecil dan sama dengan -2,5 itu masuk osteoporosis. Dan T-score yang lebih kecil dan sama dengan -2,5 disertai gambaran fraktur dimanapun di dalam tubuhnya, itu sudah masuk kategori osteoporosis yang berat. Oke, kalau kita lihat secara mikroskopik, ya perbandingan tulang normal dengan tulang yang osteoporosis, ya. Kalau kita lihat image yang kiri itu, ini tulang normal. Kita ambil contoh dari vertebra torakal, dari korpusnya. Jika kita bandingkan dengan yang osteoporosis, kita lihat itu rongga-rongga yang pada osteoporosis itu lebih besar-besar, ya, dibanding yang normal, ya. Jadi pada osteoporosis, jadi kavitas-kavitas yang ada di dalam rongga tulang itu sudah membesar, ya, sudah tentu dengan kondisi seperti ini, tulang trabekula yang seperti ini itu akan menjadi lebih gampang untuk mengalami patah tulang, ya, lebih rapuh, ya. Nah, pada penderita osteoporosis, ya, sering terjadi fraktur, ya. Tapi yang paling umum itu ada 3 tempat, ya. Jadi yang pertama itu pada vertebra, ya, pada vertebra itu sering fraktur kompresi, ya. Walaupun pasien tidak kadang kita ya jatuh, kecelakaan belum tentu fraktur, tapi ini jatuh terpleset aja patah, itu sudah tentu kita curiga sekali itu osteoporosis. Nah, jadi apabila kepada sejawat datang wanita atau orang tua, laki-laki, perempuan, nyeri punggung, habis membungkuk, mengangkat sesuatu, memindahin barang, ya, apa jatuh terpleset, ya, itu yang paling sering biasanya pada penderita osteoporosis itu mengenai vertebra, kemudian hip atau panggul, ya, fraktur neck femur atau intertrochanter, atau pada distal radiusnya, ya, karena dia jatuh bertumpu pada pergelangan tangannya. Jadi ini 3 ini yang paling sering dari penderita osteoporosis. Jadi kalau ada orang tua, wanita, postmenopause, ya terjatuh, 90% pasti di antara yang 3 inilah. Kalau nggak punggungnya, panggulnya, atau pergelangan tangannya. Nah, ini gambaran massa tulang. Apa maksud gambar ini? Kalau kita lihat dari kiri ke kanan itu adalah usia, 0 sampai usia 80 tahun. Kalau kita lihat yang garis yang warna biru menunjukkan massa tulang pria, yang merah adalah massa tulang wanita. Artinya apa? Itu di usia 30-an itu merupakan peak bone mass, puncak kepadatan massa daripada tulang. Puncak kepadatan tulang kita 30 pada usia 30-an. Jadi seperti Dokter Dedi Ardinata, ya, dokter saya itu udah lewat puncak massa tulang, udah apa namanya, sudah menurun, ya. Nah, jadi ini yang naturalnya seperti ini, ya. Jadi mulai dilahirkan makin padat, makin padat, makin padat. Setelah usia 30 tahun itu sudah puncak kepadatan. Setelah itu dia akan secara fisiologis akan menurun. Maaf, seiring dengan bertambahnya usia. Dan peak bone mass dari laki-laki itu lebih tinggi daripada yang wanita. Itu normalnya. Sudah tentu kalau kita lihat di sini puncak kepadatan tulang pada wanita itu lebih rendah daripada pria, sudah tentu wanita akan lebih cepat timbul terjadinya osteoporosis, ya, atau keropos tulang ini dibanding laki-laki. Dan kalau kita lihat pada usia rentang 50 antara 60 itu yang garis merah yang wanita ada menurun lagi lebih agak tajam ke bawah sebelum mencapai usia 60 tahun. Artinya apa?
ini di usia menopause. Jadi pada wanita kekurangannya adalah peak bone mass-nya lebih rendah daripada pria. Kemudian pada wanita ada menopause. Kalau menopause itu terjadi, maka estrogen di dalam tubuhnya juga akan jauh berkurang. Sudah tentu akan metabolisme daripada kalsium di dalam darah, di dalam tulang juga akan terus makin menurun, ya. Jadi pada wanita itu lebih sering osteoporosis. Gimana dibukanya gimana? Lebih cepat karena satu, Maksudnya kalau kau udah pengen buka setiap hari lebih rendah daripada pria. Yang kedua, pada wanita ada fase menopause yang membuat tulang itu menjadi lebih cepat lagi untuk mengalami osteoporosis. Nah, kalau kita lihat siklus remodeling tulang, jadi tulang kita ini tanpa kita sadari itu ada remodeling juga, sama seperti darah, ya. Sel darah kita, usia sel darah kita ya sekitar 90 tahun, 90 hari kalau nggak salah, ya. Jadi sel darah kita itu ada siklus pembentukan sel darah baru, kemudian ada resorpsi sel darah yang lama, sehingga darah kita itu senantiasa baru, ya, bila tidak ada penyakit yang lain. Begitu juga dengan cairan sendi, cairan pleura, ya, cairan peritoneum, itu bukan itu saja, dia terus ada produksi, ada resorpsi, ada produksi, ada resorpsi, dan itu balance dia, ya. Begitu juga dengan tulang, ya, tulang kita itu pun ada pembentukan dan ada peresapan, ya. Jadi yang membentuk sel tulang baru itu namanya sel osteoblast. Yang menghancurkan sel tulang yang sudah lama itu namanya osteoklas. Jadi osteoklas pembentuk sel pembentuk dan osteoblast sel pembentuk dan osteoklas sel penghancur, dia harus balance-nya ya pada saat sebelum usia 30 dia harus balance-nya balance positif. Artinya lebih banyak pembentukan daripada pengerusakan. Pada usia 30-40 imbang. Setelah 40 osteoklasnya atau pengerusakan yang lebih aktif dibanding dengan osteoblast atau sel pembentuk. Sehingga pada saat usia 30-40 ke atas osteoklasnya lebih aktif sehingga proses pengeroposan mulailah tergerus, ya, kalsium yang di dalam darah di dalam tulang kita itu makin lama tabungan kita semakin dikerok, makin lama semakin berkurang sehingga timbul osteoporosis. Jadi kuncinya adalah pada osteoporosis. Kenapa osteoporosis itu terjadi? Apabila penghancuran sel tulang lebih banyak daripada pembentukan sel tulang yang baru. Nah, ada obat, ya, atau ada zat yang dapat contoh bifosfonat, ya. Nah, bifosfonat ini kerjanya di mana? Dia bifosfonat itu menekan osteoklas yang aktif. Kita tahu sel osteoklas itu penghancuran, ya. Jadi kalau osteoklasnya ditekan sehingga sel penghancur tulang itu akan lebih diperlambat kerjanya sehingga diharapkan bone formation atau pembentukan tulang itu tidak jauh-jauh banget kalahnya dibanding dengan bone destruction, ya. Nah, bagaimana dengan cara kita mendiagnosa osteoporosis, ya, sejawat sekalian? Tetap dimulai dengan pemeriksaan fisik, ya, pemeriksaan fisik, ya, kita lihat mulai dari pasien itu masuk ke ruangan seperti apa, ya. Apakah dia wanita tua, ya, ataukah orang tua atau usianya, kita lihat, ya, bagaimana cara dia jalan, apakah ada bungkuk, ada mengeruh nyeri, ya, seperti itu. Baru pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi modalitas kita X-ray pada umumnya sudah cukup, ya, untuk melihat itu. MRI kadang-kadang, ya, apabila dengan X-ray tidak cukup juga CT scan. Dan penanda biokemis, ya, bone marker, ya. Nah, jadi pada pemeriksaan lab itu bisa dilakukan ada bone markernya CTX, ya. Pemeriksaan CTX itu untuk melihat
aktivitas daripada osteoklas dan osteonetin kalau nggak salah itu untuk memeriksa biomarker dari osteoblast activity ya. Dan sudah tentu bone mineral density, pemeriksaan BMD. Nah, untuk pemeriksaan fisik ya kita lihat apakah si pasien itu ada faktor risiko osteoporosis atau tidak. Termasuk informasi tentang fraktur yang terakhir dialami si pasien. Kemudian di riwayat keluarga juga kita harus gali itu bagaimana orang tuanya, bagaimana saudaranya ya, apakah ada riwayat osteoporosis. Kemudian riwayat pengobatan, termasuk pengobatan yang menyebabkan pengurangan massa tulang, misalnya glukokortikoid ya atau steroid ya. Sebagai contoh, misalnya pasien ini ternyata pengidap asma kronis ya. Dia secara rutin mengkonsumsi steroid untuk pengobatannya. Atau pasien dengan penyakit autoimun ya, lupus atau rheumatoid arthritis atau yang lain-lain, sudah tentu salah satu pengobatan yang utamanya adalah steroid. Nah, pada pasien-pasien itu ya penggunaan glukokortikoid itu akan menyebabkan pengurangan massa tulang ya dibanding orang yang tidak mengkonsumsi glukokortikoid. Jadi tanyakan riwayat penyakit dan pengobatan sebelumnya. Kemudian bagaimana konsumsi kalsium dan vitamin D-nya? Ya kalau orang Indonesia, kalau kita lihat pola makan kita itu, kalau kebutuhan kalsium kita satu hari itu sekitar 1000 mg minimal ya. Nah, jadi 1000 mg kalau pola makan orang Indonesia itu umumnya kaya karbohidrat itu ya. Jadi sangat minim yang namanya kalsium. Kalsium, vitamin D itu contohnya apa? Ya susu, keju, ya itu yang seperti itu. Kemudian sayuran hijau, ikan, ya, telur. Nah, jadi kalau kita lihat, apalagi pola wanita Indonesia banyak yang diet lah gitu, sehingga konsumsi kalsiumnya tanpa dia sadari setiap harinya itu kurang. Kalau kurang ya peak bone mass-nya nggak maksimal, ya. Jadi ya itu juga resiko untuk mengalami osteoporosis. Pola hidup, misalnya pasiennya kurang olahraga, kemudian dietnya tinggi lemak, perokok, penyalahgunaan obat-obatan dan minuman keras, itu juga akan menyebabkan osteoporosis. Dan penyakit yang menyebabkan osteoporosis secara sekunder juga seperti Cushing syndrome, penyakit tiroid, hiperthyroidism maupun hipogonadism, ya. Ini bisa kita gali dari pemeriksaan fisik dan riwayat pasien. Tadi disebut mengenai faktor risiko osteoporosis. Jadi ada faktor risiko itu, ada yang tidak bisa kita hindari, ada yang bisa kita hindari. Contohnya misalnya yang tidak bisa kita hindari jenis kelamin. Wanita apa boleh buat? Wanita risiko osteoporosisnya lebih besar dari pria. Usia juga nggak bisa kita hindari. Semakin lanjut usia, semakin besar risiko osteoporosis. Etnis, kita Kaukasia ataupun Asia ini lebih tinggi risikonya untuk osteoporosis. Ya, riwayat patah tulang setelah 50 tahun, riwayat keluarga terkena osteoporosis. Nah, kemudian mengenai gaya hidup sesuatu yang bisa kita rubah. Ya, gaya hidup itu pasif. Ya, kurang olahraga, malas bergerak, kurang terkena sinar matahari, ya, males-malesan, ya, itu juga akan menjadi faktor risiko untuk osteoporosis. Di samping yang lain-lain lah, ya, struktur kerangka tulangnya kecil, patah tulang yang keropos, massa tulang rendah, kondisi medis yang kronis. Bisa juga karena defisiensi estrogen karena menopause, ya, menopause juga nggak bisa kita hindari ya pada wanita. Atau pada kadar testosteron yang rendah pada pria, asupan rendah kalsium atau vitamin D, menggunakan obat-obat tertentu, misalnya kortikosteroid yang tadi saya sampaikan, merokok, dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Itu juga risiko untuk terjadi osteoporosis. Nah, kemudian untuk diagnosa osteoporosis tadi itu ada alat namanya bone mineral densitometry, alat pengukur
kepadatan daripada mineral tulang. Jadi alatnya namanya DXA, ya, DEXA, ya. Penggunaannya kita lihat pada pinggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan, tumit maupun jari. Nah, ini merupakan gold standar untuk diagnosa. Di samping untuk mendiagnosa, dia juga untuk memantau efek dari pengobatan osteoporosis. Ya, DEXA ini selain untuk diagnosa juga untuk melihat progres pengobatan. Pemeriksaannya sebentar sekali, ya, paling 10 menit sudah selesai, ya, paling lama 30 menit lah, ya. Nah, ini sudah disebutkan tadi, ya, dengan pemeriksaan DEXA itu kita dapat kategori yang mana, apakah normal osteopenia, osteoporosis maupun severe osteoporosis, ya. Nah, jika sudah tegak ini, ya, pemeriksaan fisik, radiologi, DEXA, tegak, oh ini osteoporosis, sudah tentu ya kita terapi, ya. Nah, untuk menterapi osteoporosis ini bukan dokter spesialis, ya, dokter umum itu punya kompetensi untuk menterapi osteoporosis, ya. Secara umum, ya, obat-obat osteoporosis ini, ya, terapi osteoporosis ini ada beberapa, yaitu yang paling populer itu bisphosphonates, ya. Di samping bisphosphonates ada estrogen terapi atau hormon terapi, bisa juga dengan parathyroid hormon maupun selective estrogen receptor modulator namanya, atau disingkat dengan SERM. Tapi yang paling populer itu adalah bisphosphonates, ya. Bisphosphonates ini ada dua teknik pemberian, ada yang oral maupun yang injeksi atau infus intravena. Ya, oral itu ada yang makannya harian, ada yang makannya mingguan, dan ada yang dimakan bulanan. Sedangkan yang suntikan intravena itu ada yang pemberiannya per 3 bulan ataupun yang setahun sekali saja. Ya, ini penggolongan obat-obatan untuk osteoporosis, ya, yang bisphosphonates terutama. Nah, sebagai contoh manajemen osteoporosis terapi 1 tahun sekali, ya, treatment, ya, setahun sekali dengan bisphosphonates, ya. Jadi salah satu yang paling populer sekarang yaitu zoledronic acid, ya. Jadi untuk absorpsi bisphosphonates untuk pertumbuhan hidroksiapatite yang paling tinggi itu adalah zoledronate, ya, untuk mengikat daripada hidroksiapatite-nya. Nah, zoledronate 5 mg, kita lihat studi mengenai efikasinya. Nah, kalau dilihat dari farmakologi zoledronate ini, ya, afinitas pengikatan terhadap hidroksiapatite di tulang in vitro itu tertinggi, ya, dibandingkan dengan alendronate, dibandronate, risedronate maupun etidronate. Nah, begitu juga dengan potensi penghambatan terhadap sintesa enzim FPPS, ya, itu paling rendah itu adalah zoledronate. Jadi yang paling efektif, ya, adalah zoledronate. Dengan pemberian yang cukup sekali setahun, ya. Nah, bagaimana dengan farmakologi zoledronate tersebut? Ya, zoledronate obat terbaik dengan rasio terapi tertinggi, ya, jika dibandingkan dengan yang lainnya, ya. Dan bagaimana dengan farmakokinetik zoledronate tersebut? Ya, ini obat yang diinfus setahun sekali, ya. Konsentrasi plasma mencapai puncaknya di akhir periode infus, ya, diikuti dengan adanya penurunan kadar di plasma tersisa sebanyak 10% setelah kurang dari 10% setelah 4 jam, kurang dari 1% setelah 24 jam. Jadi dalam 24 jam zoledronate itu 61% itu akan terikat di tulang, ya, dan 39% itu akan dieliminasi melalui ginjal, ya. Jadi kadar puncaknya itu, konsentrasi puncak di plasma itu begitu infus habis, infusnya diberikan 1 jam, ya, habis dalam 1 jam, habis itu sudah konsentrasi plasmanya sudah puncaknya. Kemudian lama-lama berkurang dan 61% itu akan terikat di dalam tulang dan 39% akan dieliminasi melalui ginjal. Jadi salah satu produk yang berisi zoledronate ini, ya, Aclasta, ya, nama dagangnya, ya, yang diinfuskan setahun sekali. Ini studi menurut Black, ya, dan kawan-kawan
dengan pemberian infus zoledronate Aclasta ini setahun sekali itu akan mengurangi resiko terjadinya fraktur akibat osteoporosis baik pada panggul, pada vertebra maupun pada non vertebral jika dibandingkan dengan placebo, ya, pemberian 3 tahun. Jadi sekali setahun diberikan, jadi 3 kali pemberian. Ternyata jika dibandingkan dengan yang tidak diberikan zoledronate ini selama 3 tahun, di follow up, resiko terjadinya fraktur, insiden terjadinya fraktur dalam 3 tahun ini dengan pemberian zoledronate Aclasta ini akan lebih rendah dibanding yang diberikan placebo. Studi lain, ya, mengenai zoledronic acid ini, ya, juga menunjukkan jika dibandingkan juga dengan placebo juga akan menurunkan resiko ataupun menurunkan insiden terjadinya fraktur baik secara di vertebral, non vertebral maupun di panggul. Nah, bagaimana dengan BMD? Ya, tadi BMD fungsinya satu untuk diagnosa, ya. Yang kedua untuk follow up atau untuk melihat progres, ya, pengobatan yang kita berikan. Jadi sebagai contoh, oh ini penderita ini osteoporosis, dari mana tahu? Deksanya seperti ini, ya, BMD-nya sekian. Sudah tentu kita treatment, ya. Nah, sudah treatment kita itu sudah tentu kita pengen tahu hasilnya, kan? Ya, tidak hanya secara testimoni saja, tidak hanya secara klinis, mungkin secara BMD juga. Namun pemeriksaan BMD ini bukanlah dilakukan sebulan sekali, ya. BMD ini untuk treatment itu dilakukan ini paling cepat 1 tahun atau 2 tahun, ya, setelah di treatment. Jadi treatment osteoporosis ini bukan treatment yang short term, dia long term. Nah, pemeriksaan BMD ini sebaiknya diulang setelah 2 tahun treatment. Nah, studi ini menurut Liles ini menunjukkan dengan pemberian zoledronate, ya, jika dibandingkan dengan placebo, kita lihat ada peningkatan bone mineral densitometrinya setelah 3 tahun, ya, 36 bulan penelitian. Begitu juga femoral neck, ya, femoral neck BMD juga setelah 3 tahun nampak perbaikan daripada BMD yang signifikan dibandingkan dengan yang hanya diberikan placebo. Bagaimana dengan keamanan daripada obat zoledronic acid yang 5 mg infus ini? Ada beberapa memang side effect, ya, yang dapat terjadi dengan pemberian zoledronate atau Aclasta ini. Dr. Ya. Othman, 5 menit lagi waktunya. Baik, terima kasih. Ya, salah satu adalah demam, tapi itu hanya sebentar, ya, hanya 15% dan biasanya dengan paracetamol juga akan sembuh, ya. Mialgia, flu-like syndrome, headache maupun artralgia. Nah, oral terapinya residronate. Ya, residronate ini adalah pemberian residronate oral, ya. Kalau kita lihat penelitian ini antara residronate placebo dengan kalsium saja tanpa residronate, dengan residronate 5 mg ditambah kalsium, kalau kita lihat di sini untuk terjadinya insidence fraktur vertebra itu akan lebih tinggi pada yang placebo, ya, dibandingkan dengan yang residronate. Bagaimana dengan bone mineral densitometrinya, ya? Residronate oral juga menunjukkan adanya perbaikan daripada bone mineral density-nya baik pada lumbar spine maupun femoral neck maupun trochanter setelah 3 tahun treatment jika dibandingkan dengan placebo. Terapi residronate oral dapat ditoleransi dengan baik dan menghasilkan penurunan yang cepat dan penting secara klinis dalam risiko patah tulang pada wanita dengan osteoporosis pasca menopause. Penurunan yang signifikan dalam kejadian patah tulang belakang baru diamati pada tahun pertama pengobatan, sedangkan penurunan yang sama pada patah tulang belakang terlihat setelah 3 tahun. Jadi residronate, ya, atau Actonel, ya,
efektif dan dapat ditoleransi dengan baik untuk pengobatan osteoporosis postmenopause. Ini adalah trial juga untuk pemberian Residronate pada wanita yang sudah tegak postmenopausal osteoporosis atau pada wanita yang osteoporosis, ya. Juga sama, yang satu grup itu diberikan kalsium 1000 mg dengan vitamin D 500 international unit dan placebo. Satu grup lagi Residronate 5 mg per hari dengan kalsium 1000 mg dan vitamin D-nya 200. Kalau kita lihat juga di sini, insidence terjadinya vertebral fracture itu lebih besar pada grup yang placebo, juga yang non vertebral fracture juga lebih besar insidensnya pada yang placebo, ya. Kemudian juga BMD-nya juga. Kalau kita lihat di sini antara yang placebo dengan yang diberikan Residronate tadi dengan kombinasi dengan kalsium dan vitamin D3 akan lebih baik perbaikan daripada BMD-nya baik di lumbar spine, femoral neck maupun di radius. Nah, kesimpulan Residronate 5 mg efektif dan dapat ditoleransi dengan baik terapi untuk osteoporosis pasca menopause yang berat dan mengurangi kejadian patah tulang belakang dan meningkatkan kepadatan tulang pada wanita dengan osteoporosis postmenopause. Dan sebagai kesimpulan total daripada presentasi saya pada hari ini, bahwasanya zoledronic acid Aclasta infus terbukti efektif mencegah terjadinya fraktur osteoporosis di ketiga titik penting, yaitu vertebra hingga 70%, hip hingga 41%, dan non-vertebra hingga 25%. Zoledronic acid memiliki potensi pengobatan sintesa enzim FPPS sehingga memiliki potensi anti-resorpsi paling maksimal dan dapat digunakan 1 tahun sekali. Dan dalam 24 jam, 61% zoledronic acid terikat di tulang dan 39% dieliminasi melalui ginjal. Zoledronic acid terbukti aman dan ditoleransi dengan baik oleh tubuh. Side effect yang umum munculnya bersifat sementara umumnya, ya, dan dapat diatasi dengan obat-obatan seperti paracetamol maupun ibuprofen. Aclasta tersedia di JKN dan relative fracture risk reduction dari pemberian Aclasta untuk ketiga titik penting dari vertebra, hip, dan non-vertebra memiliki nilai yang relatif lebih baik dibanding bifosfonat lain. Residronate atau Actonel efektif dan dapat ditoleransi dengan baik terapi untuk osteoporosis pasca menopause yang berat, mengurangi kejadian patah tulang belakang, dan meningkatkan kepadatan tulang pada wanita dengan osteoporosis pasca menopause. Dan Actonel mencegah terjadinya bone loss pada wanita usia 42 hingga 63 tahun selama 3 tahun. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator, ya, kalau ada pertanyaan. Saya pikir ada waktu untuk diskusi, ya. Silakan Pak Moderator, terima kasih.